Sabar ya teman-teman, kita tes alat baru kita dulu. Mudah-mudahan bisa disetting menjadi keras biar kita bisa masuk komal-komal oten dan tidak menenggelamkan suara kita lagi. Cek 1 2, suara saya gimana teman-teman? Kayak robot ya. Cek. Cek. Suara saya kedengaran nggak? Cek. Echo kebesaran. Cek. 1 2. Maksudnya suaranya keras nggak? Apalagi ini posibilitas live dibatasi. Cek 1 2, tes 3 dicoba. Suara saya bisa nggak kira-kira nenggelamkan suara si bom laknatullah? Cek. Bisa. Tapi kok semalam orang-orang itu bilang suaraku kecil? Kok bisa ya? Masih kalah gitu. Kurang keras. Masa waduh, kupingku pula tuh yang meledak nanti. Cek 1 2, tes. Sudah kan? Udah full volumenya. Keras mana dengan biasanya? Bagus mana dengan yang biasa? Apaan sih ditanya keras mana dengan yang biasa? Keras Bang Soma. Iya, maksudku yang mana dengan yang kemarin? Nggak beda. Oh gitu. Sama aja. Oke, apa-apalah. Oke, teman-teman sekalian, suara aman kan? Echonya tinggi. Cek. Oke, sip. Tes mic C. Kita coba naikkan teman-teman kita yang dari Kristen untuk membahas materi ini. Belum apa-apa yang nongol sudah Muslim minta permintaan. Saya nggak diizinkan kayaknya untuk berdiskusi ya. Sudah 7 permintaan. Nah, saya yakin ini Muslim. Coba.
Halo, selamat siang Bang. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang, Mas Suma. Siang Bang, dari sekte mana Bang? Saya dari Kristen, Bang Suma. Baik. Bentar ya Bang ya. Iya. Oke. Dari sekte mana Bang? Saya Kristen Protestan, Bang. Protestan, iya. Oke. Baik, di sini kita diskusi terkait dengan Kristus atau dalam pandangan Islam itu Al-Masih. Kalau dalam pandangan orang Yahudi Mesias. Iya. Kalau pandangan Kristen Kristus. Betul. Iya. Nah, kalau di Islam diceritakan bahwasanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, ketika utusan Tuhan datang di tengah-tengah Bani Israel Bang, beliau ditolak, kemudian puncak dari penolakannya orang-orang Yahudi adalah ingin menyalib Al-Masih. Betul. Kemudian Allah menggantikan Al-Masih ini dengan orang yang diserupakan bagi mereka angkatan jahat yang mau menyalibkan Al-Masih. Nah, saya melihat di dalam pengajaran agama Kristen dalam hal ini Bible, di situ juga ada seteru dua Kristus yang berbeda antara yang datang sebagai penginjil kepada Bani Israel dengan yang datang kepada Paulus yang nantinya dijadikan sebagai Tuhan. Bagaimana pandangan saudara Macu dalam hal ini? Silakan. Iya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama Bang. Iya, jadi kalau bicara tentang Yesus itu bukan Tuhan, ataukah Yesus itu Allah, atau dia hanya sebagai anak, atau hanya sebagai utusan, itu kita harus lihat dulu dari sejarahnya Bang Suma. Jadi kalau kita mau memahami tentang apa yang ada dalam Bible, Alkitab, ini kita bicara di dalam Alkitab ya Bang Suma. Iya. Ya. Harus kita yang pertama, kalau orang Kristen ya, kalau ini saya bicara tentang saya sebagai orang Kristen, yang pertama untuk memahami apa yang ada di dalam Alkitab, yang pertama kita harus memiliki yang namanya Roh Kudus. Harus ada itu dulu. Karena kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat menyelami pikiran Allah. Karena kalau tidak memiliki Roh Kudus, maka yang pasti logika kita adalah logika manusia. Karena pikiran manusia itu tidak bisa menyelami pikiran Allah. Jadi hanya untuk bisa mengenal firman Tuhan, harus adanya yang pertama Roh Kudus dulu. Baru kita bisa memahami apakah Yesus Tuhan, apakah dia itu anak, apakah dia hanya sebatas manusia biasa. Pertama itu. Nah, kita lihat dari sejarahnya dulu Bang Suma. Halo? Halo Bang Suma? Ya, lanjut Bang. Saya dengar Bang. Silakan. Bukan saya yang nelpon abang. Silakan Bang. Jadi untuk memahami tentang Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, harus memiliki Roh Kudus dulu. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Iya, halo. Iya. Jadi kalau kita mau lihat itu dalam konteks Alkitab itu, kalau kita Kristen ini tidak akan lari ke Alkitab manapun Bang Suma. Siap. Kita harus fokus kepada Alkitab kita dan tidak ada hal lain yang akan kita pelajari selain daripada firman Tuhan. Nah itu kita lihat dulu dari sejarah Alkitab itu ada di Kejadian ya Bang Suma. Kalau mau memahami tentang apakah Yesus itu Allah atau bukan itu lihat dari Kejadian. Mungkin Bang Suma juga sudah sering dengar lah karena sudah sering berdiskusi dengan begitu banyak ahli-ahli agama ya, apalagi banyak pendeta di dalam roomnya Bang Suma.
Itu kita lihat dulu bahwa apakah Allah itu hanya berupa roh ataukah dia itu manusia? Nah, bagaimana kita mau mengenal Allah sementara Allah itu saja kita tidak kenal, kita tidak tahu dia dalam bentuk dan rupa wujud yang mana. Nah, kalau di Alkitab itu sejarahnya jelas Bang Suma bahwa Allah itu manusia. Dia itu bukan roh, hanya roh, tapi dia itu manusia. Dia bisa merupa apapun dia. Tapi dia mau menyatakan dirinya kepada manusia bahwa tidak ada lagi jarak pemisah antara manusia dengan Allah. Gitu. Dan halo Bang Suma? Ya, saya dengar Bang, saya dengar. Iya. Dan kita lihat dari sejarahnya, kenapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Sebenarnya Adam dan Hawa itu memiliki yang namanya janji Allah itu. Tapi karena kejatuhan mereka lah, makanya adanya pemutus hubungan antara manusia dengan Allah. Dulu kan Adam dan Hawa itu kan berkomunikasi langsung sama Allah, bercakap-cakap langsung. Tetapi karena dosalah yang membuat jarak pemisah antara manusia dan Allah. Makanya waktu kejatuhan Adam dan Hawa itu, disitulah Allah berfirman, dari keturunan perempuan inilah maka iblis itu akan ditaklukkan kepala roh kepala jengking lah akan diinjak oleh keturunan perempuan ini. Dan itu nubuatan tentang kedatangan Kristus. Yang kedua, kita lihat juga di dalam Kejadian Bang Suma. Itu ada kalau tidak salah itu saya ingat itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Itu jelas disebutkan bahwa rupa Allah itu sesuai dengan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi sebenarnya Allah itu berupa sosok yang namanya sama seperti kita ini, manusia. Jadi, kenapa harus Yesus yang diutus, Yesus yang dipilih untuk datang menyelamatkan manusia? Itu lihat dari konsep. Ada, kalau tidak salah juga ada di Lukas ya, kalau tidak salah. Itu tentang kedatangan Yesus. Itu malaikat sendiri yang menyampaikan itu. Tadi Bang Suma bilang bahwa dari Kristen itu menyebut dia Kristus. Kalau tidak salah itu ada di Lukas 2 ayat 11 kalau tidak salah Bang Suma. Sebenarnya ayat Lukas 2 ayat 18 sampai 20 itu berbicara secara keseluruhan tentang malaikat menyampaikan kabar baik itu Bang Suma. Nah, ayat 11 itu yang lebih jelasnya dia menyatakan tentang Yesus Kristus itu. Jadi nama Kristus itu bukan penyebutan Paulus. Bukan penyebutan dari bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa siapapun. Tapi nama Kristus itu dibawa langsung oleh malaikat Tuhan. Menyampaikan langsung kepada para gembala pada saat itu. Nah, kita lihat sejarahnya. Dari sejarah Kejadian, sekarang kita masuk ke sejarah kelahiran Yesus itu. Kedatangan Yesus itu. Ya. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dari apakah Yesus itu Allah atau Tuhan itu mungkin Bang Suma sudah paham lah, sudah sangat tahu lah. Jadi bicara tentang di Filipi ya, Filipi 2 ayat 5 kalau tidak salah ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11 Bang Suma. Itu tentang Yesus itu menyebut dia adalah Tuhan dan Allah ya. Terus ada juga di Yohanes Bang Suma sangat familiar dengan hal itu. Aku melihat Mesias Allah itu roh kalau tidak salah. Itu ada kalau tidak salah di Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Ada juga kalau tidak salah di Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ayat berapa? 13 kalau tidak salah itu Yesus menyatakan dirinya itu Tuhan dan Guru dan dia bilang itu benar, tidak ada yang salah. Dan kalau tidak salah juga ada di Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 14 kalau tidak salah, tapi yang lebih familiar oleh Pak Bang Suma pasti ayat 11 ya. Ayat 11 kemungkinan besar. Ada juga yang sebelumnya itu Bang Suma, ada juga di Yohanes ada Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 20 kalau tidak salah ya. Atau mungkin lebih bagusnya kita baca Alkitab saja Bang Suma supaya bisa lebih apakah benar apa yang saya dalilkan kita diskusi ini apakah benar itu di dalam
Alkitab atau saya hanya ngomong doang gitu loh. Iya, itu sudah sesuai Bang. Data sesuai, yang ya. Sudah pas dengan data. Baiklah Bang Sum. Yang berikut lagi itu kalau tidak salah ada di Yohanes 10 ayat 20. Yesus menyatakan dia dan Bapa adalah satu. Kalau tidak salah. Coba Bang Sum lihat dulu, mungkin salah saya. 10:30 itu Bang. Benarkah? Yohanes 10 nomor 30. 10 ayat 30, ya. 10 ayat 30, benarkah? Iya. Yesus dan Bapa adalah satu. Iya. Itu sama seperti kemarin juga sempat saya nonton juga dari TikTok yang Bang siapa ya, Nandar atau siapa itu bilang bahwa Paulus menyatakan dirinya Allah. Bukan, ini maksudnya itu di sini. Jadi bicara tentang Yesus ini, apakah dia Allah dan bukan, apakah Paulus itu yang menyatakan Yesus Allah, apakah Paulus itu Allah. Ada yang sekarang lagi viral-viralnya bahwa Paulus itu sebenarnya Allah. Maka bicara tentang Bang Suma pakai topik ini dua Allah. Apakah Yesus Allah, apakah Paulus Allah, menyatakan bukan. Itu bukan maksudnya dari kata Paulus. Paulus menyatakan bahwa dia itu Allah ada di dalam dia dan dia ada di dalam Yesus. Itu menyatakan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, maka dia bukan hidup menurut dia lagi, dia bukan hidup karena dia lagi. Diri dia itu sudah sepenuhnya adalah milik Kristus. Maka contohnya saya sama Bang Suma. Kalau saya bilang saya ini adalah anak Yesus, saya ini adalah pengikut Yesus, maka saya ini adalah milik Kristus. Yesus ada di dalam saya dan saya juga ada di dalam Yesus. Karena kita ini telah dijanjikan oleh Yesus itu adalah sebagai anak, bukan lagi sebagai hamba. Tapi kita ini adalah disebut sebagai anak Allah. Itu bisa saya buktikan juga di dalam Alkitab. Itu jelas semuanya bahwa bicara tentang apakah kita ini anak-anak Allah itu kalau tidak salah itu ada di Yohanes ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 kalau tidak salah Bang Suma. Coba lihat dulu, jangan sampai saya bicara ayat tapi salah lagi, saya mohon maaf nanti mungkin yang para pendengar ini tidak memahami apa yang kita diskusikan ini dengan cara yang baik. Apakah benar Pak Zuma yang tentang itu? Iya. Kita adalah anak-anak Allah sama seperti Kristus. Iya, Galatia 3 itu. Iya. Ada di Yohanes 3 juga. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang itu juga. Jadi itulah yang dimaksudkan bahwa Paulus menyatakan itu. Ketika dia menyatakan itu, dia menyatakan bukan untuk dirinya, bukan menyatakan untuk diri Paulus saja, tapi menyatakan untuk semua orang Kristen yang ada dimanapun, yang saat ini percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia adalah anak Allah. Dia adalah warga kerajaan Allah. Itu jelas bahwa ketika kita memahami benar bahwa karena di dalam Kristen itu kita tidak diajarkan untuk membedah ayat ini, mempelajari di dunia pendidikan manapun tentang Alkitab, apakah mengkaji-kaji, tidak perlu, kita tidak diminta untuk itu. Tapi dia bilang begini, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Makanya orang Kristen, saya sebagai pengikut Yesus ini, sampai detik ini pun, saya tetap mengimani Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus mengajarkan itu, bahwa berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, kenapa kita melakukan itu? Karena bersyukurnya saya bukan orang Israel, tapi saya diberikan kasih karunia itu untuk cukup percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, itu ada kalau tidak salah juga itu berbicara di kenapa sampai saya bisa menyatakan itu. Hal itu saya imani karena bicara tentang bangsa Israel itu telah menolak Yesus. Ya. Tidak semua bangsa Israel ya, bangsa Yahudi. Tidak semua menolak Yesus. Ada segelintir sebesar bangsa Israel itu telah menolak Yesus. Maka di firman itu jelas Yesus sampaikan bahwa dia perumpamaan itu tentang batu penjuru Bang Suma kalau tidak salah. Tentang batu penjuru itu telah dibuang. Nah, kalau hal itu kalau tidak salah juga itu ada diatur di dalam Mazmur ya kayaknya. Mazmur
Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 kalau tidak salah Bang Suma. Itu tentang batu penjuru itu telah dibuang. Iya. Terus kalau tidak salah juga ada itu ada korelasinya dengan Matius 21 ayat berapa ya? 42 ya. Sekitar itu Bang Suma. Sekitar itu. Matius 21 ayat 42 itu juga berbicara tentang batu penjuru. Itu dia punya ada sinkronnya. Terus sama kisah Rasul. Itu tidak salah juga kisah para Rasul 4 ayat 11. Itu bicara tentang batu penjuru. Maka karena batu penjuru itu telah dibuang, maka keselamatan itu menjadi milik semua bangsa. Jadi kenapa sampai kita bukan bangsa Israel tapi kita mengklaim kita adalah anak-anak Allah? Kita juga sama seperti Paulus memiliki Yesus ada di dalam saya dan saya ada dalam Yesus, karena pikirannya sama seperti itu, bahwa semua orang yang mengikuti Yesus adalah milik kepunyaan Allah itu sendiri. Karena di dalam Filipi ya kalau tidak salah, Filipi 3 ayat 20 kalau tidak salah Bang Suma, itu jelas ketika kita memiliki Yesus itu maka kita adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Itulah yang membuat orang Kristen itu sangat berbahagia. Kita tidak perlu harus melihat Yesus, tetapi cukup percaya karena kita sudah masuk pada zaman yang sebenarnya zaman yang sudah tidak ada lagi yang namanya Yesus Kristus, tapi zaman Roh Kudus. Kita hidup ini di zaman Roh Kudus. Karena nabi terakhir itu adalah Yohanes. Nabi terakhir itu adalah Yohanes. Mungkin ini tidak familiar bagi Bang Suma bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes. Dan kenapa sampai saya bisa menyatakan bahwa nabi Yohanes terakhir itu adalah Yohanes? Karena di dalam Alkitab menyatakan itu. Yang kedua adalah Yesus itu pada waktu kelahirannya itu sangat supranatural. Yohanes pun waktu kelahirannya itu juga sangat supranatural walaupun dia punya bapak dan ibu. Tapi karena kedatangan malaikat itulah, maka ibunya Elizabeth itu melahirkan Yohanes. Tapi tidak bersetubuh. Dia itu dilahirkan karena kedatangan janji daripada malaikat itu. Dan Yohanes Pembaptis datang ke dunia itu, dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Makanya, kalau manusia yang mempersiapkan jalan bagi Yesus itu tidak mungkin. Tapi kenapa harus ada Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes itu datangnya bukan dari manusia. Yohanes itu juga datangnya dari surga. Maka Yohanes bilang begini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kata Yohanes. Dan Yesus itu lahir dari benih Roh Kudus. Dan ibu Yohanes sama ibu Maria itu bertemu dan ibu Yohanes Elizabeth menyampaikan kepada Maria, berbahagialah engkau yang melahirkan, yang menerima anak Allah, melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi disitulah dia punya sejarah-sejarah tentang kenapa sampai Yesus Kristus itu begitu sangat diagungkan, sangat dimulia, karena kita orang Kristen ini diajarkan untuk tidak harus melihat tapi cukup percaya. Kalau saya bilang bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir, kenapa? Karena memang ada di Alkitab. Alkitab itu jelas menyatakan tentang Yohanes Pembaptis itu adalah Mau ngomong sampai berapa jam ini, Bang? Oke, silakan Bang Suma. Mohon maaf kalau saya jadinya berkhotbah sendiri. Mohon maaf. Iya. Dari sekian banyak materi yang saudara saya ini bawakan, saya sangat paham. Siap. Apa yang sahabat saya ini, saudara Macu ini sampaikan. Siap. Tapi ada pola yang ingin saya gambarkan di sini ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 24, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia, kata Yesus, jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika Yesus kemudian mengatakan kepada muridnya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus di padang gurun, kenapa saudara sebagai Kristen
justru percaya. Padahal nasihat Yesusnya jangan percaya. Silakan. Jelas. Terima kasih Bang Suma. Ini diskusi yang sangat menarik Bang Suma. Inilah baru saya lihat bahwa diskusi ini sangat bermartabat ya, sangat luar biasa. Kenapa Yesus menyampaikan itu? Karena itu nubuatan untuk masa-masa yang akan sampai saat ini, sampai detik ini ya, untuk semua orang dan murid-muridnya dan sampai pada kita ini, bahwa akan ada waktunya bahwa orang-orang akan menyatakan bahwa di sini ada Mesias itu palsu. Karena Mesias itu sudah datang. Mesias itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dia sudah menyampaikan itu, kabar baik itu, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya, maksud saya gini Bang. Ya. Maksud saya gini Bang, kan Yesus menasihatkan jangan percaya. Kenapa Kristen percaya? Iya. Yesus yang bilang kan? Iya, Yesus menasihati muridnya. Apabila ada yang berkata kepada kalian, kepada murid, bukan Kristen, tapi kepada muridnya angkatan pertama, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa justru Kristen percaya? Iya, Bang Suma. Tadi saya sudah jelaskan, Bang Suma. Ya. Itu disampaikan pada murid-muridnya supaya di dalam pengabaran tentang Yesus Kristus itu jangan sampai ada nabi-nabi palsu, ada Kristus palsu, ada Mesias palsu yang menyatakan bahwa dia ini adalah anak Allah, dia ini adalah Allah. Jadi nasihatnya kan kepada muridnya, kalau ada orang yang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu kan nasihat Yesus tuh. Nah, ada masa di mana ada oknum mengaku bertemu dengan Mesias, sampai-sampai dia kemudian menulis 13 buku. Karena dia merasa bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesus, jangan kamu percaya kepada oknum tersebut. Tapi kenapa justru Kristen percaya kepada oknum yang menulis 13 buku ini? Itu yang saya tanyakan, itu kenapa Kristen percaya? Silakan. Terima kasih Bang Suma. Jadi itu yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan, cuman karena pemahaman kitanya yang tidak sama, jadi Bang Suma berpikir bahwa kenapa kita harus percaya? Dan memang kita percaya, Bang Suma, Bang percaya, karena Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya itu, untuk menyampaikan itu dituliskan di dalam ayat Alkitab untuk sampai pada generasi kita ini. Dan memang itu sudah dinubuatkan. Tujuannya adalah supaya orang-orang itu tidak sampai disesatkan dengan cara berpikir daripada ahli-ahli Taurat, nabi-nabi palsu yang menyatakan dirinya setelah Yesus sudah kembali ke sorga. Ya, itu pertanyaan saya, kenapa abang percaya ketika ada orang menulis 13 buku mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, kenapa abang percaya? Kan nasihat Yesus jangan percaya bang, kok jadi gimana ya? Kok jadi abang percaya kepada oknum tersebut? Kan nasihat Yesusnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku atau Mesias di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan percaya. Nah, kenapa saudara justru percaya bang, malah menjadikan dia sebagai rasulnya? Saya jawab ya Bang Suma. Jadi kenapa sampai saat ini kita percaya, kita tetap percaya? Karena Paulus itu dia bicara tentang dia bertemu langsung dengan Yesus itu sampai mengangkat kepalanya, juga melihat pun juga tidak bisa, dia sampai buta beberapa waktu dan akhirnya dia sampai dipulihkan kembali. Karena memang apa yang disampaikan oleh Paulus itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kan nasihatnya jangan percaya bang. Terlepas tidak bertentangan, kan nasihatnya jangan percaya. Terus kenapa dipercaya? Ya memang karena kita percaya itu karena memang ajaran yang disampaikan Paulus itu tidak satupun yang bertentangan dengan
pengajaran Yesus. Kan bukan itu yang menjadi syarat, abangku. Dia mengatakan kalau ada yang mengaku jangan percaya. Mau tidak bertentangan atau bertentangan, yang jelas kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, ya jangan percaya. Coba Kan Bang Suma tolong itu dibuktikan nasihatnya, Abang. Bang Suma buktikan ayatnya dulu biar kita baca, kita memahami konteksnya. Ayatnya yang mana, Bang Suma? Matius 24 nomor 24 nomor 25 sampai nomor 26. Coba ditampilkan biar kita pahami maksud dari ayat. Dari tadi kita nggak nampilin ayat, Bang. Abang berlata-lata sampai hampir 30 menit menjelaskan tentang iman abang itu tanpa menampilkan data. Yesus mengatakan begini, saudara. Jadi apabila ada di Matius 24 nomor 23, jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Camkanlah, aku telah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, kan Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Mesias dalam bilik rahasia. Kan Paulus menulis kitabnya Filipi, kemudian Efesus, kemudian kitab Galatia. Dia nulis dalam bilik rahasia dalam penjara. Dia mengaku bertemu dengan Yesus dalam penjara. Apa nasihat Yesus? Jangan percaya. Kan itu dalilnya, Bang. Tapi pertanyaan saya, kok jadi abang malah percaya ini? Jadi Bang Suma, kita itu percaya itu bukan karena ikut-ikutan, ya. Tapi karena yang pertama, Bang Suma, ini supaya dipahami benar, Bang Suma. Jangan sampai kita menganalogikan sesuatu tapi tidak alkitabiah. Ya, jadi kenapa sampai saya sampaikan bahwa kita itu tetap meyakini apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu adalah benar. Karena tidak ada satupun ayat Alkitab yang disampaikan, firman yang disampaikan Paulus itu bertentangan satupun dengan pengajaran Yesus. Abang, bukan, sorry, abangku, bukan masalah bertentangan atau tidak. Ini masalah jangan percaya. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Bukan masalah sama atau tidak sama. Permasalahannya, nasihatnya jangan kamu percaya. Jangan kau pergi ke sana. Jangan kamu percaya. Iya. Nah, sekarang Anda percaya. Iya, Bang Suma. Ya, kenapa Anda percaya sementara nasihatnya jangan percaya? 1000%, bukan 100 ya, 1000%. Sampai detik ini pun kita tetap percaya. Kenapa? Berarti Anda antikristus, Bang. Bukan Loh, Kristus, kan saya pengikut Kristus sejati. Saudaraku, kan Yesus mengatakan jangan percaya, tapi abang percaya, berarti Anda antikristus, anti terhadap Yesus. Saya ini satu-satunya Allah yang saya sembah hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itu Yesus yang bertemu dengan Paulus yang diminta jangan percaya. Kan dasarnya dulu, Bang. Pertama, saya boleh tahu nggak? Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Ya, kalau di dalam Alkitab jelas dia sampaikan itu. Bilang itu nubuatan. Bilangnya apa, Bang? Abang, dia bilang apa? Percaya atau jangan percaya, Bang? Ya, jangan percaya. Jangan percaya. Nah, sekarang 1000% benar. Tetapi sekarang abang percaya nggak atau tidak percaya? Saya tetap percaya apa yang disampaikan Paulus. Berarti Anda antikristus, abangku. Tidak. Berarti Anda menentang Yesus. Gimana Anda mengatakan tidak sementara nasihatnya Anda sendiri tahu? Anda mengetahui bahwa Yesus melarang jangan percaya, tapi Anda percaya. Ya bertentangan lah, Bang. Bang Suma. Ini kita sampaikan ini karena apa yang disampaikan oleh Yesus itu jangan percaya. Semuanya itu berupa perumpamaan dan nubuatan. Loh, itu bukan perumpamaan. Itu bukan perumpamaan, itu melarang muridnya jangan kamu percaya, kok jadi perumpamaan pula, abangku. Jangan percaya itu, Bang Suma. Maksudnya percaya? Karena bukan, Bang Suma. Jadi tapi kan pada waktu Yesus ada di dunia saja,
Iya. Itu bukan hanya murid-murid saja yang mengusir roh-roh jahat dalam nama Yesus, tapi sudah ada roh orang-orang lain yang menggunakan nama Yesus mengusir roh-roh jahat. Bisabi, barakallahu fik. Enggak, masalahnya Yesusnya itu loh bang. Makanya Jangan kau percaya. Lo abang percaya berarti Anda anti terhadap nasihat Yesus alias anti Kristus. Iya. Jadi begini Bang Suma, supaya kita tahu bahwa kenapa sampai ajaran Paulus itu tidak bertentangan dan tidak sama sekali bertentangan dengan ayat Alkitab itu. Karena begini, pada waktu kematian Yesus Kristus itu saja itu, ya, kematian Yesus Kristus itu yang sangat luar biasa spektakuler itu, orang-orang kudus sudah dibangkitkan. Jadi kerajaan surga itu sudah ada pada waktu kedatangan Yesus itu mati di kayu salib. Dan itu ada di ayat Alkitab yang mengajarkan itu. Jadi ketika Paulus Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, jangan percaya karena nubuatan itu kepada semua orang sampai detik ini, sampai enggak. Abang jangan gitu dong. Jangan menambah-nambahi dong. Anda kelihatan sekali sebagai pengikut Kristus yang penyesat itu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah Kristus. Berarti ketika Anda menambah-nambahkan sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan, berarti Anda adalah orang yang menjadi korban penyesatan. Dari awalnya saja sudah salah. Yesus mengatakan jangan percaya. Posisi abangku malah percaya. Berarti abang sudah disesatkan sama Kristus yang datang kepada Paulus. Kan sederhana kan? Yesus berkata kepada pengikutnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu loh kuncinya. Abang percaya. Berarti abang ini udah tersesat, anti terhadap nasihat Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Ia mengerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup. Mengaruniakan bukan menggerakkan. Menganugerahkan, bukan mengutuk, tapi menganugerahkan, mengaruniakan. Iya, ya. Mengaruniakan. Jadi karena dia adalah karunia, maka dia tidak bisa dikutuk di atas salib. Oleh karena itulah saya katakan bahwa kalau Anda percaya, kata Bapak, kepada Dia yang menjadi karunia untuk Bani Israel, maka Anda akan hidup di dalam kepercayaannya. Kalau tidak, mati di dalam dosa. Nah sekarang ketika dia mengatakan jangan percaya, kok jadi abang nantang dia? Jadi Bang Suma, ya. beda membedakan antara Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya dan pada waktu bertemu dengan Paulus itu, Yesus itu sudah menjadi Allah, ya. Dia datang kepada Paulus itu dalam Allah. Beda apa Bang Suma? Iya, karena Kristus yang datang kepada Paulus itu memang mengaku Tuhan, Bang. Dan memang dijadikan Tuhan untuk angkatan jahat. Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Memang bagi Anda yang percaya itu, ya Anda mengatakan itu Tuhan. Tapi Yesus di mana dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Gak ada, Bang. Makanya dia minta kepada muridnya waspada. Jangan kau percaya ketika ada yang mengaku bertemu Mesias. Karena dia itu penyesat. Sebagai penyesat dia nanti akan membawa namaku. Nah, jadilah aku jadi Tuhan. Buktinya seperti itu. Bang Suma percaya Yesus Kristus Tuhan bukan? Enggak dong. Iya beda dong. Berarti beda. Nah sekarang Yesus sendiri mengatakan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan. Di mana Yesus mengatakan aku Tuhan? Tadi saya sudah jelaskan kepada Bang Suma. Dalil, saya butuh dalil. Oke. Silakan. Bang Suma baca di tadi ya, saya sudah jelaskan itu bahwa di Lukas 19 Lukas 19 ayat saya ingat ayat 31 ya, ayat 31. Makanya Bang Suma baca dulu supaya jelas di situ. Silakan. Terus yang kedua ada di Lukas 2 ayat 11 ya. Itu tentang malaikat tadi saya sudah sampaikan yang menyatakan dia adalah Kristus Tuhan ya di kota Daud. Itu malaikat loh Bang Suma. Bang Suma ragukan lagi ketuhanan Yesus. Abang bisa mendefinisikan itu Kristus adalah Tuhan.
Di mana Kristus adalah Tuhan? Aduh, abangku. Baca dulu Bang Suma, makanya Bang Suma baca. Aduh, Kristus itu, Bang. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Kok jadi Kristus Makanya Tuhan? baca Alkitab Bang Suma, baca dulu supaya Bang Suma paham itu. Buka Alkitabnya. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti Alkitab kita berbeda ya? Loh, bukan, Bang. Saya ulang lagi. Kristus itu apa? Juru selamat. Iya, maksudnya Kristus itu apa? Manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi. Nah, itu pintar. Berarti yang lahir di kota Daud itu, sabar Bang. Berarti yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Yesus datang. Nah, itu kan mulai jurus. Mewujudkan nama mulai jurus Kristus yang pengikut Paulus mulai. Bukan. Oke, kita lihat dulu di Lukas ya. Lukas 19 ayat 31 itu jelas Bang Suma. Terus yang kedua. Yang lahir ini manusia kan, Bang? Iya, benar. Iya, terus kenapa Abang ini mengatakan dia Tuhan? Dari Yesus situ itu, ini kenapa Anda bertahan seperti ini, abangku? Karena tadi Yesus mengatakan jangan percaya, tapi abang percaya, beginilah jadinya kayak cendol. Yang lahir manusia, tapi Anda mengatakan dia Tuhan, jadilah dua Kristus, Bang. Bang Suma, siap. Saya baca ya, biar Bang Suma paham. Saya atau abang nih yang paham? Bang Suma nggak paham, nanti saya jelaskan yang tertulis di Alkitab, Bang Suma. Silakan seperti Bang Suma yang memahami Alkitab. Oh iya dong, yang punya Roh Kudus kan saya. Abang kan ya Bang Suma. Silakan. Saya paham Bang Suma dari sebelumnya dari kita ya, tapi mungkin sudah ini ya. Oke. Hari ini telah Kristen so hebat. Sekarang kembali aja dulu ke tema, Bang. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Bang Suma, hari ini telah lahir bagimu. Apa itu yang lahir? Juru selamat Kristus. Ya. Nah, Kristus itu apa, Bang? Juru selamat. Bang Suma dengar dulu, yaitu. Iya, Kristus itu apa? Yaitu Kristus Tuhan ya, di kota Daud. Tidak begitu, abangku. Makanya abang itu, saudara, di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma, Bang. Carikan saya tanda koma dalam bahasa Yunani, itu nggak ada. Jadi yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Oke. Nah, berarti yang lahir ini apa, Bang? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Nah, ini dia. Inilah akibat karena Anda percaya kepada Mesias yang datang di padang gurun. Pemahaman kita begini, Bang Suma. Bang Suma yang baik hati. Tuhan kok lahir, abangku, abang. Bang Suma yang baik hati. Betul-betul lah ini Kristen. Bang Suma, gimana? Ingat loh Bang Suma. Kita ini kan sebelum kedatangan Yesus itu, Bang Suma, kita itu selalu mempersembahkan korban. Kita pula Yahudi, Bang, Yahudi. Oke lah, bukan Yahudi kita. Lah, Oke, Yahudi. Sekarang tidak ada lagi penghapusan dosa dari kita, dari orang Kristen itu kepada ini, kita langsung dengan Kristus. Oke. Iya, Kristus yang mana dulu, Bang? Kristus yang mana dulu? Kristus itu ada dua. Kristus yang mana dulu ini? Yang mana Kristus ada dua, Bang Suma? Jelaskan dulu, Bang Suma. Yang datang kepada Paulus itu Kristus yang berbeda, Cak Ayu. Kan tadi Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Kristus di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena Kristus yang datang kepada dia itu bukan aku, Kristus lain. Oke, Bang Suma. Nah, saya jelaskan kepada Bang Suma kenapa sampai detik ini pun, sampai selama-lamanya Yesus Kristus itu yang disampaikan Paulus itu tetap saya banggakan, saya cintai. Iya, karena itu sembahan Anda. Itulah Kristus palsu, abangku. Saya tanya dulu kenapa Bang Suma? Iya, kenapa? Karena begini, Bang Suma. Kita ini dalam Kristen diajarkan berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Iya, semua orang kayak gitu. Nabi Musa juga tidak melihat Tuhan tapi percaya. Umat Islam juga tidak melihat Tuhan tapi kami percaya. Kami tidak melihat Nabi Muhammad juga tapi tidak percaya, tapi kami percaya. Kan begitu. Masalahnya bukan di situ, abangku. Masalahnya Yesus berpesan kepada muridnya, apabila ada orang, Paulus orang kan, mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun.
Jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias pada padang gurun Damsyik. Oke, Suma. Kenapa Anda percaya? Oke, alasannya ya, Bang Suma ya. Kenapa saya percaya ya? Oke, saya mau sampaikan begini. Kenapa alasannya saya percaya? Karena Yesus yang disampaikan oleh Paulus sampai detik ini namanya begitu berkuasa di bumi dan di sorga. Iblis mengatakan berkuasa di langit dan di bumi, Bang. Ketika Bang Yesus Suma dicobai, abangku, jangankan Anda, Yesus aja dicobai dan diminta oleh iblis untuk menyembah dirinya. Yesus tidak mau. Kalau hari ini Anda menyembah Kristus, berarti Anda mau menyembah si Bilisis itu. Kan Yesus menasihatkan, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, ketika Paulus datang kepada murid-murid Yesus, hai murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Apa nasihat gurunya? Percaya atau jangan percaya? Bagaimana? Jadi begini, Bang Suma ngomongnya itu sudah keluar dari konteks Alkitab, Bang Suma. Yesus mengatakan, abang, apabila kamu bertemu dengan seseorang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus datang kepada murid Yesus, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Nasihat gurunya, percaya atau jangan percaya, Bang? Ya jangan percaya. Jangan percaya. Loh, terus, itu baru betul. Apa salahnya Bang Suma? Maka saya jelaskan. Biar salahnya Anda kenapa percaya? Kan begitu, abangku. Abangku sayang. Karena Bang Suma ini tidak paham soal konteks Alkitab ini. Bang Suma nggak paham, Bang Suma. Nasihat Yesus kepada murid Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Harus percaya. Di mana dalilnya? Jadi begini, Bang Suma. Jangan begitu. Di mana dalilnya? Tentang apa? Dalil yang mana? Kalau ada yang mengaku bertemu Kristus di